Jika bapak-bapak adalah pria berusia 50, 60 tahun, atau bahkan lebih, dan pernah berhenti sejenak untuk memikirkan sesuatu yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka, maka pesan ini adalah untuk Bapak. Mungkin di tengah sunyinya malam atau dalam momen refleksi pribadi, Bapak pernah bertanya-tanya, apakah masih wajar kalau saya masturbasi di usia ini? Apakah ini baik untuk tubuh saya? Atau justru saya sedang merugikan diri sendiri tanpa sadar? Jika pertanyaan itu pernah terlintas di benak Bapak, izinkan saya katakan dari awal, Bapak tidak sendirian. Ini adalah salah satu keresahan yang paling umum di antara pria yang menua, tapi juga yang paling jarang dibicarakan. Karena malu, karena kurang pengetahuan, atau karena memang tidak ada yang mengajari kita untuk membicarakan hal ini secara alami dan tanpa tabu, dan justru karena itu kita hadir di sini hari ini. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengatakan mana yang benar atau salah, tapi untuk memberikan informasi nyata berdasarkan penelitian ilmiah yang bisa membantu Bapak memahami tubuh Bapak sendiri dan membuat keputusan yang lebih sadar tentang kesehatan intim. Di video ini saya akan berbagi 5 manfaat, mengejutkan dan 5 risiko yang mungkin terjadi dari masturbasi di usia lanjut. Percayalah, bertahan sampai akhir, video ini bisa memberikan Bapak sudut pandang yang benar-benar baru dan mungkin ketenangan yang lebih besar tentang topik yang sangat pribadi ini. Kita mulai dari kabar baik, masturbasi, jauh dari sekadar praktik yang dianggap buruk seperti mitos-mitos lama yang menyebar selama bertahun-tahun, ternyata bisa memberikan manfaat nyata dan terbukti, khususnya bagi pria yang sudah melewati usia 50 atau 60 tahun. Dan bukan, kita tidak hanya berbicara soal kenikmatan sesaat, kita bicara soal kesehatan, pencegahan, dan keseimbangan fisik serta emosional. Manfaat pertama, yang mungkin paling jelas tapi sering diremehkan, adalah masturbasi membantu menjaga kondisi penis tetap sehat. Setiap kali Bapak mengalami ereksi, meskipun sendiri, Bapak sedang mengalirkan darah ke jaringan di dalam penis. Hal ini membuat jaringan tetap elastis, bernutrisi, dan hidup. Seperti otot kaki yang akan melemah jika tidak digunakan, penis juga butuh aktivitas agar tidak kehilangan sensitivitas dan kekuatannya. Masturbasi adalah semacam olahraga lembut dan alami untuk organ penting ini. Manfaat kedua, bahkan lebih mengejutkan, masturbasi bisa melindungi prostat. Penelitian dari universitas ternama seperti Harvard menunjukkan bahwa pria yang sering ejakulasi memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat. Kenapa begitu? Karena ejakulasi bertindak sebagai sistem pembersih alami, membuang cairan yang jika menumpuk bisa menyebabkan peradangan atau masalah jangka panjang. Cara mudah dan efektif untuk membersihkan pipa. Manfaat ketiga berkaitan dengan sesuatu yang mungkin banyak pria tidak sadari, otot dasar panggul. Setiap kali mencapai klimaks, otot-otot di sekitar pangkal penis akan aktif. Melatihnya secara rutin membantu Bapak mengontrol ejakulasi, menjaga ereksi tetap kuat, dan yang tak kalah penting, mencegah kebocoran urin yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Mungkin Bapak belum pernah berpikir soal ini. Tapi, masturbasi juga bisa memperkuat sistem penyangga dalam tubuh. Manfaat keempat bersifat emosional, tapi tidak kalah penting. Kita hidup di dunia yang serba cepat, dan bahkan setelah pensiun, tekanan hidup masih ada. Dari keluarga, keuangan, hingga kesehatan. Dalam konteks ini, masturbasi bisa menjadi jalan yang aman dan pribadi untuk melepas stres. Orgasme menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan memicu pelepasan dopamin dan oksitosin, hormon yang membuat kita lebih tenang, nyaman, dan terkoneksi dengan diri sendiri. Dan terakhir, manfaat kelima, mengenal tubuh sendiri. Dengan masturbasi yang dilakukan secara sadar, Bapak bisa memperhatikan perubahan-perubahan kecil di tubuh, nyeri halus, benjolan,
atau bagian yang terasa berbeda, ini bisa menjadi cara pendeteksian dini yang senyap namun sangat efektif. Karena pada akhirnya, tak ada yang lebih mengenal tubuh Bapak selain diri Bapak sendiri. Namun untuk memiliki pandangan yang menyeluruh dan bertanggung jawab, kita juga perlu membahas soal risiko karena meskipun manfaatnya nyata, jika dilakukan secara berlebihan atau tanpa kesadaran, masturbasi bisa membawa dampak negatif yang sering diabaikan pria. Risiko pertama muncul ketika dilakukan terlalu sering, melebihi kemampuan tubuh untuk pulih. Seiring bertambahnya usia, hormon berubah dan kemampuan tubuh untuk memulihkan diri berkurang. Masturbasi berkali-kali dalam sehari, misalnya, bisa menyebabkan kelelahan, mudah marah, bahkan penurunan kadar testosteron. Bukan soal berhenti total, tapi lebih pada memahami batas tubuh dan menghormatinya. Risiko kedua lebih halus. Ketergantungan emosional atau perilaku. Beberapa pria tanpa sadar mulai merasa lebih nyaman dengan masturbasi ketimbang keintiman dengan pasangan. Lama-kelamaan, ini bisa merusak koneksi emosional, menurunkan hasrat bersama, dan menciptakan jarak dalam hubungan. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Jangan biarkan kebiasaan pribadi menggantikan hubungan nyata. Risiko ketiga berkaitan dengan rasa bersalah dan malu. Banyak pria tua tumbuh dalam budaya yang menganggap seksualitas, khususnya masturbasi, sebagai hal tabu. Beban emosional ini bisa tertinggal hingga sekarang, menimbulkan kecemasan atau rasa bersalah. Membicarakan ini secara terbuka adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari beban tersebut. Risiko keempat muncul saat masturbasi terlalu bergantung pada konten pornografi. Menonton sesekali bukan masalah besar, tapi jika menjadi ketergantungan, bisa menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis, penurunan sensitivitas emosional, dan membuat pria terputus dari realitas. Keinginan manusia jauh lebih dalam dari sekadar gambar. Jika hanya diberi rangsangan artifisial, kehidupan intim nyata bisa kehilangan gairahnya. Risiko kelima, cedera fisik tidak sengaja. Di usia tertentu, kulit jadi lebih tipis, sirkulasi berubah, dan jaringan lebih sensitif. Jika menggunakan tenaga berlebih, posisi yang tidak nyaman, atau benda yang tidak sesuai, bisa muncul iritasi, luka, bahkan trauma ringan di area genital. Risiko ini meningkat jika Bapak memiliki kondisi seperti darah tinggi, diabetes, atau gangguan sirkulasi. Namun semua risiko ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru sebagai undangan untuk lebih sadar. Masturbasi bukan musuh. Tapi seperti semua praktik intim, ia butuh respek, keseimbangan, dan pemahaman. Dilakukan dengan perhatian dan takaran yang pas, masturbasi bisa menjadi bagian dari kehidupan seksual yang sehat, tapi jika dilakukan tanpa mendengarkan tubuh atau hati sendiri, ia bisa berubah jadi beban. Seiring bertambahnya usia, banyak hal berubah. Tubuh tidak lagi merespon seperti dulu. Rutinitas melambat, kadang hubungan dengan diri sendiri juga ikut berubah. Saat anak-anak sudah dewasa, karier mulai menepi, dan waktu terasa lebih tenang, kita mulai lebih sering sendiri. Lebih banyak sunyi. Dan dalam ruang itu, kadang muncul kembali sebuah kebiasaan lama, masturbasi. Tapi, berbeda dengan saat muda, di mana dorongan sering muncul secara otomatis, di usia ini masturbasi bisa menjadi sesuatu yang berbeda, sebuah momen untuk bersama diri sendiri, untuk merasakan tubuh dengan tenang, untuk mengenal ulang tanpa terburu-buru, bukan sekadar dorongan fisik, tapi soal koneksi, kehadiran, kesadaran. Saat Bapa memberi waktu untuk menjelajah tubuh dengan lembut, tanpa rasa malu atau penghakiman, Bapa bisa menyadari hal-hal yang sebelumnya tak terasa. Apakah ada bagian yang sakit? Ada perubahan? Ada sinyal yang perlu diperhatikan? Bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan emosional. Tubuh menyimpan memori. Dan lewat tubuh, kita sering bicara dengan perasaan. Meski tak selalu lewat kata-kata, tindakan ini
meski sunyi dan sering dianggap tabu, bisa menjadi bentuk perawatan diri yang dalam. Bukti bahwa Bapa masih hidup, masih bisa merasakan bahwa kelembutan dan kenikmatan tetap mungkin, meski dunia kadang terasa sudah lupa akan hal itu. Jadi bukan soal melakukannya karena kebiasaan, apalagi karena kekosongan, tapi karena kebutuhan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Saat Bapak tahu bagaimana mendengarkan tubuh, bahkan tindakan yang paling sederhana bisa menjadi sesuatu yang berharga, perlu, dan menyembuhkan. Kini setelah kita sudah berjalan bersama, tanpa tabu, tanpa prasangka, dan dengan penuh kejujuran, saya ingin kembali ke pertanyaan awal. Ingatkah Bapak pada pertanyaan yang pernah terlintas di benak? Apakah wajar kalau saya masturbasi di usia ini? Apakah saya masih berhak atau sudah tidak pantas? Setelah memahami manfaat nyatanya dan risiko yang perlu diperhatikan, jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Jawaban yang sebenarnya adalah tergantung, tergantung bagaimana Bapak melakukannya, seberapa sering, untuk alasan apa, dan yang paling penting, bagaimana perasaan Bapak terhadap diri sendiri saat melakukannya. Masturbasi bukan baik atau buruk secara mutlak. Ia adalah tindakan yang alami, manusiawi, dan sangat pribadi. Ketika dilakukan sebagai cara untuk mendengar tubuh, melepas ketegangan, menjaga kesehatan, atau menghubungkan kembali dengan keinginan, ia bisa menjadi sekutu yang tenang di usia ini. Tapi saat ia berubah menjadi pelarian, sumber rasa bersalah, atau kebiasaan yang menjauhkan Bapak dari pasangan maupun diri sendiri, itu saatnya untuk lebih memperhatikan. Yang penting bukan tindakannya, tapi kesadaran di baliknya. Masturbasi di usia lanjut bisa menjadi alat perawatan diri selama dilakukan dengan respek, batas, dan pengetahuan, sama seperti makan sehat, berjalan kaki setiap hari, atau periksa kesehatan rutin ini, semua adalah bagian dari merawat kesejahteraan secara menyeluruh. Dan jika Bapak pernah merasa sendirian, bingung, atau bahkan malu tentang topik ini, izinkan saya tegaskan satu hal, Bapak tidak sendirian. Bapak bukan kurang lelaki karena masih punya hasrat. Bapak tidak salah karena masih ingin merasakan kenikmatan. Justru dengan mengakui kebutuhan itu dan membicarakannya secara dewasa, Bapak sedang menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian. Ingatlah, tubuh Bapak tetap milik Bapak. Hasrat tidak menghilang seiring waktu, hanya berubah bentuk, dan Bapak pantas untuk tetap merasa hidup, hadir, dan terhubung dengan cara Bapak sendiri. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Di video selanjutnya, kita akan bahas cara menjaga gairah seksual di usia dewasa tanpa obat-obatan dan bagaimana memperkuat koneksi dengan pasangan secara lebih manusiawi dan nyata. Karena membicarakan hal ini bukan kelemahan, ini bentuk kepedulian, dan Bapak pantas mendapatkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.